Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Nayara Kila Azhara. Saya Tasya Nadira. Di sini kami ingin membahas dan berdiskusi tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi yang pertama, saya akan membahas tentang definisi dari islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi secara bahasa adalah pengislaman. Sedangkan istilah islamisasi itu merupakan kata benda abstrak dari kata Islam yang merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, Islam merupakan agama yang memerintahkan umatnya untuk menjadikan agama Islam sebagai sumber utamanya rahmatan lil alamin. Jadi, islamisasi ilmu pengetahuan adalah mazhab yang berpendapat adanya hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan manusia, di mana islamisasi menolak menjadikan realita dan alam semesta sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan manusia. Jadi, Islam menjadikan kebenaran absolut adalah Al-Quran, wahyu, dan hadis, dan tidak menafikan kebenaran akal dan kebenaran empirik. Tidak memisahkan antara kebenaran akal empirik dengan wahyu, dengan alasan kebenaran itu bersumber dari Allah. Setiap orang yang mencari kebenaran, maka akan menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebenaran tidak akan bertentangan dengan wahyu ilahi, karena ia menjadikan sumber dari segala kebenaran. Yang kedua, saya akan membahas tentang lahirnya gagasan islamisasi ilmu pengetahuan. Gagasan awal islamisasi ilmu pengetahuan muncul pada saat konferensi dunia pertama tentang pendidikan muslim di Mekah, tepatnya pada tahun 1977 yang dicetuskan oleh King Abdul Aziz University. Ide islamisasi ilmu pengetahuan dicetuskan oleh Ismail Raji Al-Faruqi dan Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Menurut Al-Atas, tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam adalah tantangan pengetahuan yang disebarkan ke seluruh dunia oleh peradaban barat. Al-Faruqi juga berpendapat bahwa sistem pendidikan Islam telah dicetak dalam sebuah karikatur barat, di mana sains barat telah terlepas dari nilai dan harkat manusia dan nilai spiritual dan harkat dengan Tuhan. Keduanya merupakan dua tokoh utama yang memprakarsai wacana atau gagasan islamisasi ilmu pengetahuan, yang menurut keduanya peradaban barat telah menguasai ke seluruh sendi-sendi kehidupan umat Islam, di mana sains barat telah melepaskan harkat kemanusiaan dengan nilai spiritual yang menyebabkan seseorang jauh dari nilai-nilai agama. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan membahas tentang pentingnya islamisasi ilmu pengetahuan. Ajaran Islam tidak pernah melakukan dikotomi antar ilmu satu dengan yang lain, karena dalam pandangan Islam, ilmu agama dan umum sama-sama berasal dari Allah. Islam juga menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari setiap ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan Al-Quran merupakan sumber dari rujukan utama ajarannya, memuat semua inti ilmu pengetahuan, baik yang menyangkut ilmu umum maupun ilmu agama. Memahami setiap misi ilmu pengetahuan pula dasarnya adalah memahami prinsip-prinsip Al-Quran. Untuk itu, karenanya perlu adanya islamisasi ilmu pengetahuan dengan pertimbangan hal berikut ini. Al-Quran dan hadis sahih tidak pernah bertentangan dengan logika sains yang benar. 2. Al-Quran telah memberikan batasan yang proporsional kepada akal, indera, dan kolbu. 3. Di dalam Al-Quran dan hadis, banyak ajaran yang terbukti secara ilmiah sangat benar dan tidak bisa disangkal dengan logika akal. Inilah yang disebut dengan i'jaz ilmi. 4. Kemunduran umat Islam sekarang justru karena tidak lagi merujuk kepada pedoman hidupnya Al-Quran dan Sunnah, membuatnya kehilangan identitas diri dan jati diri. Berdasarkan pemaparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan untuk memberikan nilai kepada ilmu, menghilangkan dikotomi dalam pendidikan, dan menunjuki manusia kepada ilmu yang benar, yang bermanfaat dan tidak merusak akidah, akhlak maupun lingkungannya. Selanjutnya yang keempat, pembahasan tentang landasan filosofis islamisasi ilmu pengetahuan.
Yang pertama itu ada secara ontologis. Hubungan ilmu dan agama bersifat integratif, interpendentif. Artinya, ilmu dan agama saling bergantung satu sama lain. Tidak ada ilmu tanpa agama dan tidak ada agama tanpa ilmu. Ilmu dan agama secara primordial berasal dari bagian dari Tuhan, karena al-ilm adalah salah satu nama dari Tuhan. Seluruh kebenaran ilmu berasal dari Tuhan, demikian pula kebenaran agama. Yang kedua, secara epistemologis, hubungan ilmu dan agama bersifat integratif komplementer. Artinya, seluruh metode yang diterapkan dalam ilmu dan agama saling melengkapi satu sama lain. Dalam pencarian kebenaran ilmu, tidak hanya menerima sumber kebenaran dari empiri dan rasio saja, namun juga menerima sumber kebenaran dari intuisi dan wahyu. Yang ketiga, secara aksiologis, hubungan ilmu dan agama bersifat integratif kualitatif. Artinya seluruh nilai, kebenaran, kebaikan, keindahan saling mengkualifikasi satu dengan yang lain. Selanjutnya, yang kelima, pembahasan tentang tantangan islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama, lemahnya masyarakat ilmiah. Yang kedua, kurangnya integral kebijaksanaan sains nasional. Yang ketiga, tidak memadainya anggaran penelitian ilmiah. Yang keempat, kurangnya kesadaran di kalangan sektor ekonomi tentang pentingnya penelitian ilmiah. Yang kelima, kurangnya memadai fasilitas perpustakaan, dokumentasi dari pusat informasi. Yang keenam, ilmuwan muslim terisolasi dalam kancah global. Dan yang ketujuh, adanya birokrasi, restriksi, dan kurangnya insentif. Ketujuh ciri di atas merupakan persoalan yang belum dapat dituntaskan, dikarenakan dominasi global yang membatasi ruang gerak ilmuwan muslim, khususnya untuk mengembangkan islamisasi ilmu pengetahuan. Fazlur Rahman menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat diislamkan, dikarenakan tidak ada yang salah dalam ilmu pengetahuan. Menurutnya, hanya dalam penggunaan ilmu pengetahuan semata, sehingga beliau mengutarakan. Sekian pembahasan kami tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai bertemu kembali. Dadah.